Rudi. Halo, malam Ibu Malam, Olivia. Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Terdengar Ibu. Suara saya kedengaran Bu? Kedengaran, Pak. Pak Rudi apa Ya, kabar nih? baik Bu. Salam kenal dulu nih Bu. Salam kenal ya, Pak Rudi. Jadi Ya, untuk teman nih, audiens mungkin yang belum kenal Pak Rudi Hartono itu siapa. Jadi Pak Rudi Hartono ini adalah Direktur Utama dari PT Semakom. Betul ya, Pak ya? betul Ibu. Oke, jadi PT Semakom ini tuh baru aja IPO tahun 2021 kemarin ya, Pak ya, awal tahun. Betul. Di tawaran Rp180 dan bahkan aku sempat baca-baca katanya oversubscribe sampai 40 kali Pak waktu itu. Iya betul Bu. Ya kebetulan peminatnya cukup banyak ya Bu. Kita bersyukur juga. Dan sekarang Ya, juga harga SEMA nih berada di atas harga IPO-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih kira-kira strategi apa aja sih yang ya, diambil SEMA sehingga harga sahamnya bisa bertahan di atas ya. Tentunya ada faktor ya. fundamental di dalamnya ya Pak ya. Ya, betul sekali Bu. Oke Pak, ini mungkin followers aku ya banyak yang belum tahu sebenarnya SEMA ini bisnisnya tuh apa sih Pak? Oke, mungkin gini ya Bu Olivia. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Mungkin saya salam kenal dulu nih dengan follower Ibu ya. Oke, perkenalkan saya Rudi sebagai Direktur Utama dari PT Semakom Integrated. Kita sudah TBK pada tanggal 10 Januari 2022, Bu. Arti kata kita dengan kode SEMA ya, kalau dilihat di bursa. Mungkin saya ceritakan sedikit ya sejarahnya SEMA, Bu, biar teman-teman juga mengenal apa itu Pak, SEMA. Ya, jadi SEMA sendiri berdiri pada tahun 2009. Line bisnis kami adalah di bidang listrik, khususnya adalah panel listrik, Bu. Pada tahun 2009 kami mendapat license dari PT Siemens Indonesia. License untuk panel low voltage type test, Bu. Nah, setelah itu berjalannya dengan waktu, kami memegang license dari Siemens untuk medium voltage, di mana jenjangnya naik nih Bu, dari low voltage menjadi medium pada tahun 2012. Ya, di mana kami diberikan sampai 17,5 kV diizinkan untuk produksi. Pada tahun 2014 kami diberikan lagi license. Ini license yang ketiga ya dari Siemens sampai 24 kV. Berjalannya waktu dengan permintaan semakin banyak dan permintaan dari customer menginginkan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas barang yang cukup bagus. Akhirnya kami bekerja sama dengan namanya Hyundai, Bu, Hyundai Electric pada tahun 2018. Dengan Hyundai kami diberikan license langsung low voltage dan medium karena kami sudah punya pengalaman ya, Bu. Nah, setelah itu pada tahun 2021 kita melakukan sedikit desertifikasi produk, Bu, di mana SEMA masuk ke lini bisnis EBT, Renewable Energy ya, khususnya untuk PLTS, di mana kami bekerja sama dengan Fiber Home dalam memproduksi baterai lithium, Bu, lithium ion, di mana memang itu dibutuhkan di dalam PLTS. Dan perkembangan terbaru adalah pada tahun ini 2022 kami berhasil bekerja sama berpartner dengan Huawei. Mungkin teman-teman banyak tahu ya Huawei, khususnya untuk bidang di inverternya. Jadi kalau saya bicara PLTS ini ada 3 komponen utama, Bu. Ada namanya solar panel, satu lagi inverter, satu lagi baterai. Jadi ya seperti itu kira-kira Bu sejarahnya SEMA, Bu Olivia. oke. Penjelasannya cukup mudah dimengerti ya. Nah, tadi tuh ada yang nanya Pak di kolom komentar, kira-kira kalau untuk produknya sendiri, ada nggak sih Pak nama produknya untuk barang-barang yang dijual oleh SEMA ini? Kebetulan kami itu memegang license ya Bu, arti kata kami diizinkan meletakkan label Siemens maupun Hyundai
maupun fiber home di dalam produk kami, tapi manufactured by Semacom. Nah, Semacom sendiri juga memiliki produk sendiri, Bu. Arti kata produk panel sendiri, punya Sema, tapi itu sekarang kondisinya masih non-type test. Oke. Nah, itulah kita ingin develop nanti suatu saat menjadi produk type test yang bermerek Sema. Oke. Jadi, Non-type ya, type test. Nah, mungkin banyak ya, yang ini termasuk aku. Sebenarnya perbedaannya apa sih, Pak? Non-type test dengan ya. type test itu sendiri? Type test ya. Kalau non-type test itu di dalam komponen panel itu, Bu, secara materialnya seperti kontaktor maupun breaker kan sudah dites sebenarnya di dalam pabrik. Ketika kita ibarat menjahit lah, kita merakit menjadi satu panel dan itu kan tidak pernah dites, itu disebut non-type test. Nah, sedangkan kalau produk prinsipal yang kami dapat license itu sudah dites oleh prinsipal, Bu, ketika sudah menjadi produk. Contohnya gini, Bu, ketika kita membeli mobil, ban itu kan sudah dites di pabrikan, plat itu sudah dites, lainnya semua dites. Nah, ketika sudah menjadi satu mobil, nah itu kan belum dites. Ya. Nah, kalau type test itu ketika menjadi satu mobil sudah dites, Bu, diuji. Oke. Nah, jadi itulah perbedaan antara type test dan non-type test. Ya, nah ini udah menjawab ya, mungkin ada banyak teman-teman yang masih belum paham perbedaannya. Ya. Pak, pertanyaan selanjutnya Ya. nih, apa sih sebenarnya alasan dari Semacom sendiri mengembangkan bisnis EBT? Ya, sebenarnya ini kan mulai dari tahun 2019, Bu. Ya. Ketika terjadi pandemi, arti kata kita dari sisi manajemen berpikir bagaimana kita masih tetap bisa tumbuh ketika masa-masa sulit. Saya rasa semua perusahaan juga waktu itu masa sulit ya, Bu ya. Ya. Arti kata kami harus melakukan diversifikasi produk yang mana juga masih satu bidang dengan kita di dalam bidang elektrikan, listrik. Nah, kami lihat mana sih yang paling punya masa depan, Bu. Oke. Nah, kami lihat ya EBT ini adalah renewable energy. Suatu saat ya semua fosil, produk fosil harus diganti, Bu, ke renewable energy. Ya, kami lihat ini adalah potensi yang bagus dan kebetulan juga kami mencari partner, ketemu partner namanya Fiber Home. Dan kita bicara, kita sepakat, nah mulailah kita bekerja sama tahun 2021. Ya, sebenarnya intinya adalah kami ingin meningkatkan pendapatan, Bu. Arti kata dengan ada sesuatu diversifikasi yang barulah, yang mana prospeknya sangat cerah dan punya jangka waktu yang lama. Dan kalau kita lihat kan di pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2060 menginginkan zero emisi. Arti kata semua produk yang berbentuk fosil nanti akan diganti, Bu, ke namanya EBT. Ya, jadi kami melihat dari sana peluangnya cukup bagus. Nah, kami masuk ke bidang tersebut. Oke, jadi tadi Pak Rudi sendiri sempat menyinggung ketika 2020 pengen diversifikasi gitu ya untuk meningkatkan punya bottom line dan juga pendapatan perusahaan, dan ternyata ketika di 2021 nih kita melihat bottom line dari Sema sendiri itu tumbuh 547%. Apakah faktor karena Sema masuk ke bisnis EBT ini atau karena apa, Pak, sebenarnya sampai laba bersihnya ini bisa tumbuh 547%? Ya, tentunya ini faktor adanya diversifikasi produk, Bu. Karena setelah kami masuk ke dalam bidang EBT sendiri, jadi pendapatan Sema dari divisi panel maupun baterai itu hampir berimbang, Bu. Nah, salah satu berimbang dengan cost yang kami keluarkan, di mana kan sudah ada fixed cost perusahaan. Nah, fixed cost-nya itu tetap, variable cost-nya bertumbuh tidak terlampau besar. Arti kata dengan pendapatan yang hampir 2 kali lipat, yang itulah yang menjadi dampak kenaikan laba yang cukup signifikan. Oke. Walaupun
saya sempat hitung ya Pak, kalau dibanding 2020, kayaknya gross profit marginnya turun ya di 2021 ya? Ya, ya. Secara margin sih naik, Bu, di tahun 2021 kan. Kami mungkin sekitar 10 ya Ya. persen itu. Nah, nih Pak, ada yang nanya nih Pak, dari Pak Hambi, kontribusi pendapatan EBIT-nya berapa persen Pak? Itu hampir 50% Bu dibandingkan dengan panel di mana kami sudah melaporkan total penjualan kami sekitar 190 miliaran ya Bu ya Iya. pada tahun 2021. Jadi itu hampir 50% kontribusi dari bidang baterai EBT tersebut. Oke, kalau kontribusinya 50% dan kita melihat ternyata pertumbuhan di laporan keuangan 2021 itu tumbuh 540%. Seoptimis apa sih manajemen mempertahankan pertumbuhan itu di tahun 2022 dan apakah manajemen masih melihat pertumbuhan tersebut akan berulang? Ya, arti kata gini Bu, kita bicara di bidang EBT, khususnya PLTS sendiri Bu. Arti kata di sana ada 3 produk utama Bu, ada namanya solar panel, ada inverter, dan baterai. Nah, sekarang kan tahun 2021 kami baru bekerja sama untuk baterai. Di sini masih ada inverter yang tadi saya sudah sampaikan kita kerjasama dengan Huawei, ada lagi solar panel. Itu kan satu kesatuan sistem dalam PLTS. Jadi sebenarnya masih ada banyak yang bisa kita kembangkan Bu di sana. Jadi manajemen sangat optimis, arti kata pertumbuhannya akan berjalan dengan baik. Karena belum semua kami lakukan secara produknya belum lengkap ya Bu ya. Ketika nanti lengkap pertumbuhan akan lebih bagus. Oke, jadi Dari segi 2021 itu baru langkah awal aja ya Pak. Tentunya masih ada betul. strategi berikutnya untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Oke, Pak, nih baru tadi kan Bapak bilang 2060 kita mau zero emisi karbon menurut pemerintah dan targetnya juga 2025 harusnya 23% ya EBT ini diserap. Betul. Mas, saya baca berita nih Pak, baru-baru ini tuh ada yang menyatakan bahwa perkembangan energi terbarukan di Indonesia itu tumbuhnya lambat karena dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, salah satunya misalnya kebijakan. Jadi dibanding tahun 2005 sampai 2014, pertumbuhannya itu lebih cepat, tapi belakangan tuh jadi lebih lambat. Mungkin juga karena masih bersaing dengan energi fosil gitu ya Pak, yang lebih murah. Terus bagaimana sih SEMA menghadapi tantangan ini, Pak? Ya, arti kata kan gini ya Bu ya, kalau kita lihat masalah pertumbuhan EBT itu belum terlampau besar, menurut saya wajar-wajar aja Bu. Arti kata dari sisi pemerintah melihat dari sisi ekonomisnya ya Bu, arti kata. Harus kita akui posisi sekarang Bu, untuk batu bara itu masih jauh lebih murah dibandingkan EBT. Dan tapi jangan lupa Bu, batu bara ini cepat atau lambat akan habis. Ya, dan banyak sudah tidak dipakai di negara-negara maju. Arti kata yang saya dengar Bu, proyek untuk batu bara itu terakhir di Indonesia adalah pada tahun ini. Tidak ada lagi pembangunan baru untuk batu bara. Nah, mau tidak mau pemerintah harus berpindah dan beralih Bu ke bidang EBT. Ya saya rasa nanti ke depannya ya ini akan jauh lebih cepat berkembangnya lah untuk EBT sendiri Bu. Di samping itu kan masalah lingkungan sekarang selalu disorot ya Bu ya, masalah lingkungan. Nih dunia tambah panas nih Pak. Betul. Nah, kalau dari sisi Semakom sendiri tidak hanya kita bicara PLN ya Bu ya, kita berusaha untuk mengedukasi customer kita, arti kata dari sisi lingkungan, arti kata ya mereka harus peduli lingkungan ya Bu ya. Dan jangan salah juga Bu, sekarang perusahaan-perusahaan besar mereka itu sudah mengharuskan sebagai KPI mereka untuk melakukan energi terbarukan Bu. Jadi mereka harus selalu berpikir bagaimana mengalihkan
ke energi terbarukan. Jadi sebenarnya ini juga salah satu yang apa ya saya bilang salah satu perkembangan maju ya saya lihat ya dari pemikiran pada manajemen perusahaan-perusahaan besar ya Bu ya. Mungkin nanti akan diikutin oleh perusahaan menengah, perusahaan kecil. Nah, ketika itu sudah berjalan nanti pertumbuhan akan jauh lebih besar. Tapi satu hal juga Bu, tahun ini pemerintah sendiri juga mendorong ya Bu ya. Arti kata gini Bu, kita dulu ketika kita pasang PLTS di rumah, Ya. kita kan menyerap energi ya Bu ya, kita titipkan ke PLN. Dulu dipotong 35% Bu. Jadi kalau Ibu mendapatkan energi tidak terpakai, Ibu titip di PLN 100, yang bisa diambil hanya 65. Tahun ini regulasinya sudah dirubah menjadi 1:1. Arti kata Ibu menitipkan 100, Ibu bisa ambil 100. Menurut saya itu salah satu kebijakan pemerintah yang terus mendorong kita sebagai swasta ya, atau individu untuk beralih ke energi terbarukan. Ya, saya rasa ke depan akan jauh lebih bagus gitu. Jadi memang kalau untuk EBT ini ya tidak bisa Ya. Diharapkan 1-2 bulan langsung proyeknya cepat-cepat jadi ya. Betul. Ya, bisa. Nah Pak, itu tadi kan Perlu waktu. kalau misalnya tantangan nih harus bersaing dengan energi konvensional, sebenarnya ada nggak sih tantangan lain untuk EBT ini? Misalnya dari segi pendanaan. Oh iya, arti kata kalau tantangan lain ini Bu, jadi gini, customer itu kan selalu sudah terbiasa Bu dengan kebiasaan lama. Sebenarnya kan seperti Ibu di rumah sudah pakai PLN. Untuk apa sih mesti memasang PLTS? Arti kata pertanyaan seberapa handalnya PLTS tersebut, apa keuntungannya. Nah, itu tantangan kita untuk menjelaskan, Olivia. Arti kata ini bahwa bagus untuk lingkungan dan untuk masa depan, lebih menguntungkan. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus kita jelaskan ke customer.